Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada hari ini ingin menjelaskan atau ingin mempresentasikan tentang materi yang sebelumnya disampaikan oleh grup 1, yakni discourse analysis. Untuk fokus kita pada hari ini, kami akan menjelaskan tentang performance dan intertextuality. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan anggota dari grup 2. Yang pertama ada Nur Hayati, Bardiatin, Elvira Syifa Fauzia, dan saya sendiri, Randi Ahmad. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa untuk fokus kita pada pembahasan hari ini, yakni discourse and performance, serta discourse and intertextuality. Kita lanjut untuk definisi dari discourse analysis, yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tentang apa definisi dari discourse analysis. Jadi discourse analysis itu adalah suatu aktivitas menganalisa suatu wacana dalam bentuk teks ataupun ungkapan. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari kelompok 1 yang sebelumnya. Sesuai dengan fokus kita yang sudah saya sebutkan, kita akan menjelaskan tentang performance dan intertextuality. Oke, dilanjut untuk penjelasan tentang discourse and performance. Silakan, Saudari Elvira Syifa Fauzia. Oke, mohon maaf sebelumnya, sebelum kita lanjut ke penjelasan tentang discourse and performance, Nur Hayati akan menjelaskan sedikit lebih detail tentang discourse analysis. Silakan Nur Hayati. Ya, baik. Discourse analysis is a research method for studying written or spoken language in relation to its social context. It aims to understand how language is used in real life situation. Jadi, discourse analysis adalah metode penelitian untuk mempelajari bahasa tertulis atau lisan yang bertujuan untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam situasi kehidupan nyata. Ketika kita melakukan analisis wacana, kita bisa berfokus kepada tujuan dan efek dari berbagai jenis bahasa. Yang kedua, kita bisa fokus kepada aturan dan konvensi budaya dalam komunikasi. Yang ketiga, bisa fokus ke bagaimana nilai, keyakinan, dan asumsi dikonsumsikan. Yang keempat, bagaimana penggunaan bahasa berhubungan dengan konteks sosial, politik, dan sejarahnya. Selanjutnya tentang discourse and performance akan disampaikan oleh Elvira. Okay, thank you, Nur Hayati. Here, I want to tell about this discourse and performance. About discourse, seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya dan kelompok sebelumnya sudah dijelaskan tentang discourse. Dan saya di sini akan membahas tentang performance lebih spesifik lagi. Bisa dilihat di layar monitor kita semuanya. Discourse as performance is, of course, linked its theoretical focus to recent work in the semiotic of drama, rapidly developing field that is gradually catching up with the more stabilized fields of naturology and poetic discourse analysis. Jadi, bisa kita lihat pada pembahasan di sini bahwa performance itu sendiri adalah sebuah analisa yang terfokus pada bidang kesenian. Contohnya seperti penggunaan dalam skrip drama dan dalam penggunaan kata-kata pada komik seperti itu. Jadi si performance as a discourse ini dia lebih terfokus menganalisa wacana-wacana yang ada di setiap tulisan-tulisan, lebih tepatnya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu dari performance. Akan dilanjut oleh Bardiatin. Oke, baik. Terima kasih Elvira. Saya di sini akan mempresentasikan tentang discourse
discourse and intertextuality. Next slide. Okay. In discourse and intertextuality, the shaping of a text, meaning by another text. Jadi, intertekstual adalah pembentukan makna teks oleh teks lain. Suatu teks disusun dari kutipan atau sumber teks lain. Jadi, penulis sebuah teks sebelum membuat suatu wancana atau teks, penulis membaca wancana atau teks terdahulu yang telah dibuat oleh penulis lain. Oleh karena itu, sebuah teks dipengaruhi oleh teks lain yang dibaca. Pengaruh yang diberikan bisa dalam bentuk gagasan, gaya bahasa, dan lain-lain. Dan dalam proses penulisan, pengarang menggunakan berbagai rujukan atau kutipan dari teks yang telah dibaca sebelum menulis. Intertextuality figures include allusion, quotation, calque, plagiarism, translation, pastiche, and parody. An example is a writer's borrowing and transformation of a prior text, interpreting an aspect of it in a new text. And the next slide, saya akan menjelaskan tentang type of intertextuality. Next slide, please. Okay. The first type is obligatory. Obligatory intertextuality is when the writer deliberately invokes a comparison or association between two or more text. Penulis menggunakan perbandingan atau lebih karya yang telah ada. Contohnya, Maria Michel menganalisis intertextual obligatory dari karya Tom Stoppard yang berjudul Death dan karya Shakespeare yang berjudul Hamlet. Menurut Michel, karya Shakespeare memberikan makna yang lebih dalam dibanding dengan karya Tom. Type kedua yaitu optional. Optional intertextuality means to find a connection to multiple texts of a single phrase. The use of optional intertextuality may be something as simple as parallel characters or plot lines. Menganalisis karakter atau alur dari dua karya atau lebih. Contohnya, menurut Emily Keller, serial Harry Potter dengan trilogi The Lord of the Rings menerapkan penggunaan karakter penyihir yang sudah tua. Tipe ketiga adalah accidental. Accidental intertextuality is when readers often connect a text with another text, cultural practice, or personal experience without there being any tangible anchor point within the original text. Jadi, accidental intertextuality menghubungkan sebuah teks atau pengalaman pribadi dengan sebuah karya. Contohnya, ketika pembaca membaca karya Moby Dick, pembaca menghubungkan antara ukuran paus dengan ukuran kapal. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih sebelumnya Bardiatin, Elvira, dan Nur Hayati atas penjelasannya. Kali ini saya akan membacakan conclusion atau kesimpulan pada pembahasan hari ini. Yang pertama adalah discourse analysis, seperti yang sudah dijelaskan oleh Nur Hayati, bahwasanya discourse analysis adalah sebuah metode untuk menganalisa sebuah wacana, baik dalam bentuk tulisan ataupun ungkapan. Sedangkan yang kedua di sini ada performance, ya. Performance ini adalah sebuah wacana yang biasa digunakan dalam script art seperti di drama dan komik. Lanjut untuk yang intertextuality yang baru saja dijelaskan oleh Bardiatin, bahwasanya intertextuality adalah berdasarkan dari teks yang lain seperti allusion, quotation, calque, plagiarism, translation, pastiche, and parody. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan singkat dan presentasi kami. Semoga apa yang kita sajikan pada hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman umumnya dan buat kami pribadi kelompok 2.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.